Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ngoding Mas Dari. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah website landing page dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan juga kita akan menambahkan sebuah animasi menggunakan library JavaScript. Yang pertama animate.style, atau websitenya kalian bisa kunjungi, namanya animate.style. Dan juga yang kedua adalah AOS atau animate on scroll. Nah, sebelum kita ke pengkodingan, kita akan mereview website yang akan kita buat. Nah, ini adalah halaman header. Ada navigation, seperti biasa ada logo dan juga menu navigation. Ini ada teks. Kemudian ketika di refresh akan ada animasi. Nah, ini karena animate style. Kemudian kita scroll. Nah, akan ada animasi ketika scroll. Ini dibuat karena menggunakan AOS. Ini halaman about. Kemudian ini adalah section famous. Ini adalah galeri dan juga kontak. Dan terakhir adalah footer. Nah, ini kalau kalian bertanya-tanya kenapa pemandangan gunung semua, karena secara tidak langsung kita akan membuat website yang bertemakan sebuah mountain atau gunung ya. Ya, walaupun tidak nyambung ya dengan isi kontennya. Oke, nah ini adalah desktop, tampilan desktop. Nah, ketika di ukuran mobile, kita cek menggunakan apa ini, lupa lagi namanya extensionnya teh. Kalian bisa cari di Google Chrome, namanya itu Active on Mobile kalau tidak salah ya. Ini adalah tampilan mobile. Nah, yang asalnya menu navigation akan berubah menjadi menu sidebar atau menu pop-up lah ya. Nah, ketika di scroll, ini ya tampilan mobilenya. Nah, seperti itu. Jadi ada header, sama ya ketika di refresh akan ada animasi. Ketika di scroll, di halaman about atau section about ada animasi juga. Di section famous akan ada animasi, galeri, dan juga kontak. Nah, ini adalah overview website yang akan kita buat pada video kali ini. Oke, pertama kita akan membuat sebuah struktur folder seperti biasa. Nah, di sini saya sudah menambahkan folder image yang dimana isinya ada beberapa gambar. Nanti gambar ini dapat kalian unduh ya di dalam kolom deskripsi. Nanti akan saya taruh link Google Drive. Nah, pertama kita akan menambahkan seperti biasa index.html. Kemudian folder this, yang dimana folder ini akan menyimpan folder CSS dan juga JavaScript. Kemudian berfolder. Dan yang kedua JavaScript-nya. Di dalam folder CSS akan kita buat sebuah file yang bernama style.css. Dan di dalam folder JS akan kita buat file yang bernama script.js. Oke, untuk awal struktur folder setelah kita buat, kita close. Seperti biasa kita buat struktur HTML-nya. Oke, kita rubah title-nya. Misalkan kita buatnya menjadi home landing page. Baik, sebelum itu kita harus menambahkan link ya untuk menghubungkan ke file CSS. This, kemudian with CSS, kemudian static CSS. Yang kedua kita akan menambahkan
link dari font google.com, yang dimana pada project kali ini kita akan membuatnya menggunakan font Popin seperti biasa. Oke, kita ke website, kemudian kita ke fonts google.com, kemudian kita ketikkan Popin, kemudian seperti biasa pilih yang style regular, select di style, kemudian pilih yang semi bold, dan terakhir bold. Mungkin satu lagi kita akan menambahkan yang black. Oke, setelah dipilih, kopikan link yang ini ya, klik yang link, kemudian isinya kita kopikan, kemudian kembali ke kode editor, kopikan atau paste di dalam head. Oke, link Popin sudah kita buat, kita kopikan. Oke, kemudian kita akan menambahkan satu lagi ya, yaitu icon, yang dimana icon kita akan menambahkannya di website Remix Icon ya, bukan di font icon. Font awesome kok font icon. Kita ke Remix Icon. Oke, tunggu sebentar. Remix Icon. Nah, kemudian ke Get Started, and then kita cari yang bagian CDN. Nah, CDN kopikan, kemudian ke kode editor, paste di bagian head, save. Oke, persiapan dapur kita sudah siap. Selanjutnya kita akan mereset CSS kita. Seperti biasa, ke style.css, kita ketikkan bintang agar menselect semua struktur HTML. Buat sebelum itu ada yang harus diubah, kita ubah CSS. Oke, kita beri marginnya 0, kemudian padding 0, beri box sizing, border box, kemudian kita beri smooth, scroll behavior, smooth, save. Oke, CSS sudah kita reset, kemudian kita close terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah navigation bar. Kita buat misalkan komentar untuk menandakan bahwa ini adalah codingan dari navigation bar. Kita buat navigation seperti biasa, kemudian kita beri section dengan nama kelas seperti biasa navigation. Kemudian dalam navigation kita buat container, kemudian box navigation, kemudian dalam box navigation ini kita buat dua kolom. Karena kolom pertama kita akan membuatnya berisikan logo, yang mana logo ini kita akan buatnya dengan menggunakan A1. Kita beri nama saja, misalkan logo saja dulu. Kemudian kolom kedua kita beri menu navigation, kita beri ul, kemudian di dalamnya ada li, dan di dalamnya ada a. Kita copy paste dengan cara tekan Alt Shift bawah sebanyak misalkan 4 kali. Kita beri dulu pagar agar linknya mati. Oke, yang pertama kita akan membuat beranda.
Kemudian kita buat misalkan maybe about, kemudian famous misalkan. Setelah itu kita buat galeri. Satu lagi kita buat kontak. Oke. Selanjutnya kita oke, saya rasa cukup navigation. Oke, kita lanjut ke bagian CSS. Seperti biasa kita bagi dua supaya mempermudah melihat struktur HTML-nya. Oke, the first kita harus membuat style dari kontainer terlebih dahulu. Kontainer. Seperti biasa, kontainer ini akan menyimpan ukuran, yang dimana pada website kali ini kita akan membuat space kiri dan kanan. Kita buat width-nya itu misalkan 80% seperti biasa. Tidak keluar. Oke. Kita beri margin auto, margin inline auto, agar ke tengah. Oke, kita cek dengan menggunakan background color. Kita beri misalkan light color. Save. Kita jalankan live servernya. Oke, tunggu sebentar. Nah, akan ada space kiri dan kanan. Oke, kontainer sudah kita buat. Kembali ke kode editor. Ini misalkan jangan 80 deh, 90%. Oke, saya rasa cukup. Kita hapus ininya. Oke, kita lanjut ke bagian navigation. Pertama kita akan mengubah navigation-nya terlebih dahulu, si parent-nya. Kita beri width 100%. Oke, saya rasa cukup. Kemudian kita lanjut ke box navigation-nya. Navigation, kemudian kita beri box navigation. Nah, kita jadikan display-nya flex. Display flex, flex direction-nya row. Nah, ini teman-teman walaupun tidak dikasih ya flex direction-nya, default-nya itu row. Jadi walaupun tidak diberikan flex direction row juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan buat justify content agar ada jarak. Kita beri space between. Oke, kita cek dulu. Kita lihat. Oke, sekarang ada kolom 1, kolom 2. Nah, ini ya, ingat jika ingin memberikan display flex ataupun grid harus di satu langkah ke belakang. Jadi maksudnya adalah kan ini kolom pertama, kolom kedua. Berarti yang diberi display flex-nya adalah di satu langkah ke atas. Jadi di box navigation-nya. Bukan di navigation, tapi di box navigation. Nah, jika di dalamnya ada misalkan ada kelas lain gitu, berarti yang di sini yang diberikan display flex-nya. Nah, itu sekedar pengingat saja. Oke, kita next, kemudian kita akan mengubah. Oh ya, kita belum mengubah fontnya ya. Kita beri font family-nya. Bentar, kita kembali ke websitenya saja. Kita kopikan yang bagian font family, paste di style.css, save. Oke, kita cek. Oke, sudah berubah ya. Oke, next kita buat atau kita ubah style CSS dari menu navigation-nya. Kita akan mengambil
navigation, box navigation, kemudian arahkan ke box dengan NTH child kedua, yang berarti kita mengambil box yang kedua. Kalau pertama berarti yang box yang isinya logo. Karena menu-menu dalam box kedua, maka kita beri NTH child-nya itu 2. Oke, selanjutnya kita beri ul. Nah, di dalam ul kita beri display flex direction-nya row, save, kemudian kita cek dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian di li-nya kita ambil li-nya, ambil box NTH child 2 ul li. Nah, li-nya kita beri bukan text decoration, list style type, kita beri none, save, kemudian kita beri margin agar ada jarak, kita beri margin left, beri misalkan 30 pixel, save, kemudian kita cek. Nah, sudah ada jarak ya, kita tambahkan 40, sepertinya kurang 30, kita beri 40, save, kita cek. Oke, cukup ya. Oke, selanjutnya kita harus menghilangkan garis yang ada di bawah teks ini, yaitu pada tag A. Kita ambil navigation, box navigation, dan box NTH child 2 ul li A. Kita beri text decoration-nya none, save, kita cek. Oke, sip. Oke, selanjutnya, oh ya, karena header ini kita akan memberi background gambar, maka kita harus memberinya di bagian navigation. Ini kita tambahkan ukuran dulu, height-nya 100 VH agar full satu layar. Kita cek menggunakan background color seperti biasa, light coral atau light blue atau bebas. Oke, sudah satu layar. Oke, caranya adalah dengan menambahkan background image, kemudian URL, kemudian kutip, kemudian kita arahkan ke folder image, // lagi, kemudian ke image, dan pilih yang header, save. Oke, kita cek. Nah, sudah berubah. Oke, karena ini belum ke tengah, kita beri background size-nya cover, dengan background position-nya center, dan terakhir kita beri background repeat, no repeat, save, kita cek. Nah, mantap ya. Oke, sudah berubah. Oke. Selanjutnya kita harus mengubah stylenya ya. Oke, yang pertama logo. Pada bagian logo kita harus merubah warna dan juga ukuran. Karena logo ada di dalam box yang pertama, berarti kita harus panggil dulu navigation, yang di dalamnya ada box navigation seperti biasa, dan box NTH child-nya kita ubah menjadi 1. Kemudian kita pilih H1. Untuk font size-nya kita beri misalkan 38 pixel, coba. Untuk warna kita beri white, save, kita cek. Oke, sementara kita cukup dulu. Kemudian kita harus mengubah menu navigation-nya. Berarti kita ke bagian A, kita beri color white, save. Nah, kalau kalian perhatikan ini adalah tidak sejajar ya antara logo dengan juga menu navigation.
berarti kita harus menambahkan align items di dalam box navigation-nya. Align item center. Save. Kita cek. Nah, sudah satu jajar. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan linear gradientnya agar background image ini menjadi lebih gelap, karena kan ini kalau kalian perhatikan masih terang ya. Kita akan beri linear gradient agar tidak terlalu terang, jadi agar ada gelap-gelapnya gitulah. Oke, berarti di sebelum URL kita beri koma, kemudian kita ketikkan linear gradient. Di linear gradient ini kita beri RGBA, kemudian kita beri 0,0,0,0 titik coba 4. Kemudian di dalam dalam ini kita beri RGBA lagi, beri 0 seperti biasa 0,0,0,0 titik 4. Save. Kita cek. Nah, sudah agak gelap ya. Kayaknya kurang deh. Kita beri misalkan 6. Kita save. Kita cek. Sepertinya cukup. Ya, cukup sepertinya. Oke. Selanjutnya ada yang harus kita ubah. Kita harus menambahkan header ya. Header. Save. Nah, kita cek dulu. Oke, tidak yang berubah. Nah, untuk gambar ini kita berikan di bagian header ya. Kita buat lagi, kita kopikan ininya aja semua, kopikan, copy, pindahkan ke bagian header, dan height sampai background repeatnya kita hapus. Save. Kita cek. Oke ya, tidak ada yang berubah. Oke, selanjutnya sementara ini navigation kita buat seperti ini dulu saja, atau kita beri response sheet aja terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya di bagian navigation kita beri misalkan pada saat hover kita ubah warnanya, berarti kita harus menambahkannya di titik navigation, ambil navigation, kemudian box navigation, box anti child 2 WLIA. Ketika di hover kita akan mengubah colornya menjadi misalkan green yellow. Save. Kita cek. Nah, oke, mantap. Selanjutnya kita beri transitionnya kita beri all, kemudian beri misalkan 3 second, bukan 3 second, 0,0.3 second, kita beri is. Save. Kita cek. Nah, oke, mantap. Oke, selanjutnya ini untuk bagian desktop kita sudah buat. Kemudian di bagian ukuran tablet kita akan mengubahnya dengan menambahkan menu hamburger atau menu bar di ukuran 990 ke bawah. Oke, karena kita sudah menambahkan link remix icon, maka kita dapat membuat icon menggunakan icon yang terdapat pada remix icon. Oke, caranya kita harus mencari dulu iconnya. Oke, kita ketikkan lagi remix icon.
Tunggu sebentar. Nah, kita cari menu. Kita ambil yang menu 3 aja deh. Nah, ini. Kita copy. Kemudian seperti biasa kita tambahkan box ketiga. Box kedua. Box ketiga yang isinya adalah icon. Paste, save. Kita cek. Nah, ini ya sudah ada. Hitam warnanya. Kita ubah dulu. Kita beri di sini saja style, color, white. Save. Nah, sudah muncul. Namun di ukuran desktop, menu bar ini akan kita hilangkan, dan di ukuran 990 ke bawah akan kita munculkan. Namun di menu navigation akan kita hilangkan. Oke, pertama di bagian desktop kita harus menghilangkan ikonnya. Kita ambil navigation yang isinya box navigation, yang di dalamnya ada box. Nanti childnya kita ubah menjadi 3. Kemudian uli bukan yang begini. Displaynya kita ubah menjadi none. Save. Kita cek. Oke, sudah hilang. Kemudian di ukuran 990 ke bawah, nah kurang lebih seperti ini. Menu navigation akan kita hilangkan. Kemudian ikonnya kita tampilkan. Oke, berarti kita akan membuat sebuah media query. Media query-nya kita beri media screen dengan ukuran max width. Ketika ukuran max-nya itu 990 pixel, maka kita akan menghilangkan menu navigation, yang berarti kita harus mengambil navigation, kemudian box navigation, panggil box yang kedua. Kita beri display nya itu non terlebih dahulu. Oke, kita cek, ya sudah hilang. Dan pada menu bar kita tampilkan navigation, box navigation, box nh child 2 3. Kemudian displaynya kita ubah menjadi display inline block. Save. Kita cek. Nah, sudah tampil. Kita perbesar ya. Kita panggil navigation lagi, box navigation, kemudian box enter child 3, kemudian kita panggil i. Kita beri font size nya misalkan 24 pixel. Kita cek. Kurang, maybe 28. Oke, sepertinya cukup. Oke, navigation sudah kita buat. Nah, ukuran desktop, menu navigation tampil. Kemudian di ukuran 990 ke bawah, menu navigation hilang dan menu bar akan tampil. Oke, terakhir kita harus menambahkan padding ya di bagian navigationnya agar ada jarak atas dan bawah. Berarti kita harus memberikannya di bagian navigation. Kita beri padding
Untuk atasnya kita beri 10 pixel, kanannya 0, bawahnya 10 pixel, kirinya 0. Kita save, kita cek. Oke, sip. Jangan 10 deh, 20. Ya kalau 20 gimana? Oke, cukup ya. Kita cek lagi. Ini ukuran desktop. Dan ini adalah ukuran mobile. Oke. Selanjutnya kita harus ada perubahan ya pada style inline blocknya. Kita ubah menjadi flex. Kita beri align item center. Kita cek apakah sudah ke tengah. Sepertinya sama saja. Nah, kita lanjut saja. Oke, kita akan menambahkan function pada menu bar ini. Jadi ketika menu bar ini diklik, kita akan menambahkan kelas baru. Oke, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus menghubungkan dulu ya. Menghubungkan terlebih dahulu file HTML dengan file JS-nya. Caranya di penutup body, di atasnya kita beri script, kemudian kita beri atribut rsc, arahkan ke file this, file js, kemudian script.js. Oke, file sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menambahkan menu navigation ya, agar pada saat pengambilan DOM agak lebih mudah pencariannya. Kita beri menu navigation, kemudian yang box yang menyimpan menu barnya kita beri menu bar. Oke, save. Oke, selanjutnya kita buka file JS-nya. Kita pindahkan agar mempermudah pencarian kelasnya. Kita beri const, kita buat variabel yang bernama menu bar, yang dimana menu bar ini akan menyimpan dokumen yang mengambil sebuah kelas HTML yang bernama menu bar. Nah, yang kedua kita beri variabel menu nav, yang menu nav ini akan menyimpan sebuah dokumen, kemudian query selector yang mengambil kelas dari menu navigation. Navigation. Save. Oke, selanjutnya kita akan memberikan function pada menu bar. Panggil menu bar, add event listener, yaitu klik event listener-nya, kemudian pada parameter kedua kita beri function. Nah, oke, jadi ketika menu bar diklik, kita akan memberikan function pada menu nav, yang pada menu nav ini kita akan berikan kelas list atau kelas baru, kemudian toggle, kita beri kelasnya menu aktif. Save. Kita cek. Nah, kita cek di bagian ya black box navigation. Ketika diklik, nah akan menambahkan menu aktif. Ketika diklik lagi akan menghilangkan menu aktifnya. Oke, mantap. Selanjutnya kita harus menambahkan style. Ketika menu aktif ini aktif, ada, maka kita akan menambahkan style pada menu aktif. Nah, sebelum itu kita harus mengubah display none pada menu navigation-nya. Ini bukan display none, kita ubahnya menjadi display
flex, kemudian flex directionnya kita ubah menjadi kolom agar menu-menunya menjadi kolom ya, satu kolom. Dan terakhir kita akan menambahkan position absolute. Save, kita cek dulu. Nah, sudah ya. Seperti biasa, kalau sudah menambahkan position absolute, maka akan terbuka sebuah function baru, yaitu top, right, bottom, sama left. Kita beri topnya misalkan 100 pixel. Kita cek, nanti kita beri right-nya 100 pixel dulu. Save, kita cek. Nah, ini tidak berubah dari satu kolom. Kita salah nyimpan ya. Harusnya flex directionnya itu di dalam ul navigation, box navigation, kemudian panggil navigation child 2 dan ul, kita beri flex directionnya kolom. Save, kita cek. Nah, sudah satu kolom. Oke, kita tambahkan background color terlebih dahulu. Background color white, kemudian kita beri width-nya misalkan 250 pixel. Save, kita cek. Oke, colornya kita ubah, yang berarti kita harus memanggil navigation, box navigation, box entire child 2 only a. Kita rubah colornya menjadi black. Save, kita cek. Oke, mantap. Selanjutnya kita beri margin top, berarti di bagian tagli. Navigation, box navigation, dan box entire child 2 only. Kita beri margin bottom, beri top aja dulu. Topnya misalkan kita beri 10 pixel, dan margin bottomnya kita beri 10 pixel. Save, kita cek. Oke, sip ya. Oke, selanjutnya kita beri border radius agar setiap ujungnya tidak terlalu tajam. Kita berinya di bagian pemungkus boxnya, border radius. Kita beri misalkan 10 pixel. Kita cek. Oke, lumayan ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya pada awal kan si menu sidebar ini akan kita hilangkan, yang berarti ketika di ukuran 990, ketika sebelum diklik kita akan beri opacity-nya 0. Kita cek. Nah, sudah hilang. Nah, ketika sudah diklik, yang berarti kita panggil navigation, box navigation-nya, kemudian kita panggil menu navigation, menu aktif. Kita berikan opacity-nya 1. Save, kita cek. Ketika diklik ada, ketika diklik lagi tidak ada. Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita akan berikan transition agar terlihat lebih menarik. Oke, kita beri di awal kita akan ke ataskan sedikit, yang berarti topnya kita akan kurangi menjadi 50, misalkan 50 pixel. Dan ketika aktif, topnya akan berubah menjadi 100 pixel. Save, kita cek. Oke.
Oke, kita beri transition terlebih dahulu. Apakah terlihat transition all, kemudian kita beri misalkan 0,3 second, kemudian is save, kita cek. Nah, oke, mantap. Oke, sepertinya kita akan mengubahnya sedikit. Untuk right-nya kita beri 50 sama 550 pixel. Nah, oke. Mantap, sip. Oke, sip. Oke, kita akan menambahkan icon ya pada menu navigation-nya. Oke, caranya kita beri tag I di atas tag A ini. Kita kopikan saja atau kita cari ya. Berarti untuk beranda biasanya itu pause atau home. Kita kopikan yang home 3 saja. Kita kopikan, paste di atas A, save, kita cek. Nah, sudah ada ya. Oke, kita harus men-setting terlebih dahulu. Di bagian lead-nya kita beri display flex, kemudian align, itemnya kita beri center, save, kemudian kita cek. Oke, sudah satu jajar. Kemudian di I-nya kita beri jarak, kita panggil navigation. Yang di dalam navigation ada sebuah box navigation, yang di dalamnya ada box anti child 2 all I. Kita beri margin inline agar kiri kanannya ada jarak sebesar 10 pixel. Kita cek. Oke, sip. Selanjutnya kita akan menambahkan font size. Mungkin font size nya kita beri 18 pixel terlebih dahulu. Save, kita cek. Kurang besar ya, misalkan 24. Oke, cukup ya 24. Oke, kita berikan ke menu navigation yang lain. About, biasanya about itu berhubungan dengan informasi, berarti kita beri informasi. Nah, ini informasi, copy. Kita kopikan di atas tag A, about, save, kita cek. Nah, sudah berubah. Dan famous berhubungan dengan apa ya? Famous kita beri apa ya? Maybe dashboard saja dah. Dashboard. Nah, ini kita beri dashboard aja. Kopikan. Kita tambahkan di atas tag A biasa, save, kita cek. Mantap. Kemudian galeri berhubungan dengan image seperti biasa, image. Nah, ini kita kopikan. Kita tambahkan di atas tag A image atau galeri, save. Kemudian yang terakhir kita tambahkan kontak biasa berhubungan dengan font. Kontak atau font
Nah, ini font kita kopikan di atas tag A kontak, save, kita cek. Nah, ini ya, sudah berubah. Oke, untuk marginnya kita tambahkan ya, jangan 10 pixel, kita beri misalkan mana sih, oh ini, kita beri 20 pixel saja, save, kita cek. 15 pixel. Ya, oke ya, udah lumayan. Biasanya kita harus menghilangkan jarak di bagian kiri. Berarti di bagian margin left. Margin leftnya harus kita hilangkan. Ya, terus kita hilangkan margin leftnya. Kembali ke kode editor, di bagian kita beri margin leftnya 0. Save, kita cek. Oke, sip. Nah, udah ya. Untuk navigation sudah selesai. Oh, ini belum ya. Di ukuran desktop, ikonnya malah tampil. Ya, gak kelihatan, kecil. Kita harus menambahkan display none di ukuran desktopnya. Kita panggil navigation, box navigation, box nanti child 2, kemudian full i. Kita beri displaynya none. Save, kita cek. Oke, sudah hilang. Di ukuran desktop, ukuran tablet ke bawah. Oke, mantap. Nah, ini karena tadi diberikan transition, jadi ketika kecil ada ya transitionnya. Ya, itu tidak apa-apa. Oke, untuk navigation sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah teks di dalam header kita. Oke, kembali lagi ke kode editor. Kita buat section baru. Nah, ini kita pindahkan dulu ke atas. Nah, kita buat section baru, kita beri dulu komentar. Misalkan kita akan memberikan hero, misalkan yang dalam hero ini ada sebuah apa ya, kita beri section terlebih dahulu, section titik hero, yang mana di dalam hero ini akan kita buat A1. Untuk teksnya kita beri misalkan amazing mountain yang ada di seluruh dunia, misalkan. Kita cek. Nah, sudah ada ya. Oke, sekarang kita harus diketengahkan ya. Berarti di ukuran desktop kita beri tanda dulu, ini adalah hero style. Oke, kita panggil header, kemudian hero, kita beri position absolute, kemudian untuk topnya kita beri
berapa ya, 100 pixel maybe. Untuk right-nya kita beri 100 pixel, hanya 100 pixel, 50%. Ups, kita cek. Oke, agar ke tengah kita beri transform, topnya kita beri minus 50%, berarti kita beli 50%. Save, kita cek. Untuk right sepertinya kita beri 50%. Nah, oke, sudah ke tengah. Kita kasih colornya hero H1. Kita beri warnanya misalkan white. Save, kita cek. Oke, kita beri font size nya 38 pixel maybe. Kita cek. Kurang ya, 48. Nah, oke, lumayan. Kita beri text align center. Oke, 48 deh, 54 misalkan. aja deh, kita cek ya. Oke, 50. Oke, kita kurangi ininya, opacity-nya. Kita kurangi menjadi 5 misalkan. Kita cek. Nah, oke, sip. Oke, mantap. Oke, navigation sudah kita buat dan teks pada header sudah kita buat. Selanjutnya kita cek di ukuran tabelnya. Ukuran desktop, ukuran table kita kecilkan. Header, kemudian hero H1. Font size-nya kita kecilkan menjadi ukuran 40 pixel mungkin. Kita cek 38 deh, 34 aja deh. Save, kita cek. Nah, sudah, kita kecilkan lagi di ukuran 768. Media screen, and ketika max width-nya 768 pixel ke bawah. Untuk font size-nya kita beri, kita panggil dulu header hero H1, kita beri font size-nya 28 pixel. Kita cek. Sudah ya, sudah cukup. Kita kecilkan di ukuran misalkan di ukuran 475 atau ukuran 475. Di ukuran 475 kita ubah ukuran font size-nya, max width 475 pixel. Kita beri header hero H1. Font size-nya kita kurangi menjadi 20 pixel maybe. Kita cek. Nah, oke, sip.
ya, lumayan. Oke, nice. Oke, header sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat sebuah section, yang dimana section yang kedua akan berisi tentang about. Oke, kita buat di luar header. Oke, kita beri komentar terlebih dahulu. Ini adalah about. Kita buat section, kita beri class yang bernama about. Kita cek, bukan cek, kita beri container, kita beri box about. Nah, karena saya akan membuatnya 2 kolom, kita akan menambahkan boxnya 2 kali. Pada box pertama kita akan menambahkan misalkan H1, misalkan mountain, kemudian P nya kita akan kasihkan dummy saja, misalkan lorem 30, kemudian enter, save. Dan di kolom kedua kita beri image. Image-nya kita ambil dari folder image, kita ambil yang hero. Nggak ada ya, hero. Oh, nggak ada. Wait, kita cek. Perasaan sudah ada tambahkan hero. Oh, tidak ada. Kita ambil saja yang di bagian ini ya, di bagian nomor. Kita ambil yang nomor 1 saja, kita cek. Nah, sudah ada. Oke, kita beri style pada section about-nya. Salah, di ukuran desktop. Nah, itu hero, ini about style. Oke, yang pertama kita akan menambahkan style pada kelas about-nya. Width-nya 100%. Kemudian height-nya kita beri 100 pH agar full satu layar. Kita cek. Oke, sip. Mantap. Oke, kita ubah menjadi 2 kolom. Kita lihat di sini boxnya, berarti di bagian box about, titik about, kemudian panggil box about. Kita beri display flex. Flex directionnya kita beri row. Kita cek dulu. Nah, sudah satu layar. Oke, kita ketengahkan menggunakan align, hitam center. Kita beri justify content center. Oke, sip. Supaya ke tengah kita beri display flex aja di bagian about. Align item center, save. Kita cek. Nah, sudah ke tengah. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan border radius pada image-nya agar tidak terlalu tajam. Berarti caranya kita panggil about, panggil box about, and then kita panggil box yang kedua, yaitu menggunakan box nth 2 image. Kemudian kita beri border radius 10 pixel. Kita cek. Oke, sip ya. Oke,
Ini agar menarik, kita berikan background attachment pada header. Berarti kita harus menambahkan background attachment pada style header. Background attachment fix. Nah, kita cek set. Nah, mantap ya. Oke, ini ukuran desktop. Oke, kita ubah dulu stylenya di box pertama. Oke, kembali ke about. Kita ubah di atas box kedua, about, kemudian box about, box entire child ke 1. Kita panggil H1. Kita beri font size nya misalkan 34 pixel. Save, cek 42 deh, coba 42 pixel. Kita cek. Oke, lumayan ya. Oke, sip. Kita beri line height pada style pad nya, about, kemudian box about, box entire child 1 p. Kita beri line height 1.5. Save. Kurang ya, kita beri 2. Save, kita cek. Oke, sudah. Selanjutnya kita beri jarak agar tidak terlalu mepet. Berarti kita harus memberikannya di box pertama, about, box, about, kemudian box attach satunya kita beri padding right. Padding right-nya kita beri 20 pixel, maybe kita lihat. Kurang ya, 30 pixel. Nah, oke, cukup. Oke, kita cek ini ukuran desktop. Oke, kita tambahkan width-nya 100%. Ups, ya 100% deh. Kita tambahkan width-nya 500 pixel. Nah, 600 pixel ya, oke lah, cukup 600 pixel. Oke, ini ukuran desktop. Oke ya, di ukuran desktop seperti ini. Ketika di ukuran 1200 kita kecilkan gambarnya. Ini dia screen and max width 1200 pixel. Kita panggil about, kemudian box about, box kedua image, width-nya kita ubah menjadi 400. Kita cek 400, 500 deh, 500. Nah, oke ya, di atas 1200, di bawah 1200. Sekarang di ukuran 990. Kita akan menjadikannya satu kolom. Berarti kita ke ukuran 990. Kita panggil about, kemudian box about. Pada box about kita beri flex direction-nya kolom reverse. Kita cek. Nice, oke. Agar teksnya ke tengah, kita beri text align center.
about, kemudian box about, and then box entire child 1 kita beri text align center, cek. Oke, sudah ke tengah. Kita beri jarak, kita beri margin di sini saja, margin top 30 pixel. Save, kita cek. Oke, sudah ada jarak. Oke, mantap. Di atas 1200, di bawah 1200, di bawah 990. Oke, di bawah 990 kita kecilkan ukuran image-nya. Tick about, box entire child 2, image, width-nya kita beri 400 pixel. Save, kita cek. Oke, sip ya. Di ukuran 990, di ukuran 768 kita ubah lagi ukurannya. Tapi cukup ya segini mah. Di ukuran 575. Oke, di ukuran 575 kita kecilkan. Media, screen, and di ukuran max width-nya, width 575 pixel. Kita panggil about, and then box about, box entire child 2, image, width-nya kita beri 300 pixel. Kita save. Oke, lumayan. Kemudian A1-nya kita kurangin ukurannya. About, box entire child 2, H1 maksudnya. Kemudian H1, font size-nya kita ubah menjadi 34 pixel. Kita save. Oke. Dan teksnya kita ubah menjadi about, box entire child 1, P. Font size-nya kita ubah menjadi 12 pixel. 14 deh. Oke, sip. Kita kecilkan lagi di ukuran 475. Di ukuran 475 kita kurangi lagi ukuran gambarnya. Ini kita kopikan saja. Untuk H1 kita ubah menjadi 28. Untuk P-nya 12. Dan ukuran gambarnya kita ubah menjadi 250. Save, kita cek. Oke, 475 ke bawah. Di ukuran 3. Di ukuran 375 kita tambah 375 media, screen, and max width 375 pixel. Kita kopikan. Untuk H1 kita ubah menjadi 24 pixel, P-nya 10 pixel. Untuk image-nya ubah menjadi 200 pixel. Save, kita cek. Oke, sip. Di bawah 375, bentar,
kayaknya ada margin atau padding. Oh iya, jadi kita harus menghilangkannya di ukuran 990. Nah, ini ya, di bagian box padding right kita harus menghapusnya atau menghilangkannya, kembali ke ukuran 990 di box pertama, about box pertama, padding right nya kita beri 0, save, kita cek. Nah, sudah tidak ada. Oke ya, sudah menghilang. Oke, di atas 1200, di bawah 1200, di bawah 990, di bawah 768, di bawah 575, di bawah 475, di bawah 375. Oke sih, mantap. Oke, oke, selanjutnya ada yang harus dirubah sedikit. Nah, kalau kalian perhatikan di section about, ini terlalu mepet ya antara 1 dan P kalau menurut saya pribadi. Ini tidak terlalu enak dilihat, jadi kita harus menambahkan margin bottom di H1 nya. Nah, ini ya, kita beri margin bottom 20 pixel dan save, kita cek. Nah, sudah berubah. Oke, sip, mantap ya. Oke, yang kedua kita akan mengubah background colornya. Nah, untuk mengubah background color ada sebuah website ya yang bagus untuk memilih color. Mungkin ini menjadi salah satu website pilihan ya untuk mencari color. Mungkin selain color ada juga kayak space color ataupun UI gradient atau Adobe Color ataupun yang lainnya. Ini salah satu website yang biasa saya pakai untuk memilih warna. Oke, kita pilih Explore Palette. Tunggu sebentar. Nah, kita pilih yang misalkan warna putih tapi tidak terlalu putih. Kita yang ini ya. Oh, kita aja coba dulu. Kita cek. Berarti kita tambahkannya di class about, background color, save, kita cek. Oke ya, sudah berubah ya. Kalau misalkan kalian ingin warna yang lain bisa dirubah sesuai keinginan kalian ataupun teman-teman. Oke, untuk navigation sudah beres, navigation sudah beres ya, sip. Nah, ini ya, di ukuran 1990 sudah lumayan, 768. Oke, di ukuran 375 ke bawah mungkin kita akan mengecilkannya atau right-nya kita kecilkan. Berarti di bagian ukuran 375 ke bawah kita panggil navigation, kemudian box navigation kita panggil menu navigation, menu aktif, kita beri menu aktifnya right
50 pixel, kita cek dulu. Berarti bukan di menu aktif, kita berinya di menu navigation. Lightnya kita beri coba 30 pixel. Kalau menu aktif save, kita cek. Oke ya, sudah berubah. Dan topnya juga kita harus ubah. Topnya kita beri 30 pixel. Berarti bukan top ya. Right yang ketika sebelum aktif. Nah kan aktif right-nya 30. Untuk sebelum aktif kita juga harus memberinya 30 pixel. Menu navigation, right-nya kita beri 30 pixel. Save, kita cek. Kita cek ke atas, coba. Di ukuran 990, rate-nya itu 50. Jangan menu navigation, kita panggil box child 2. Coba kita ubah menu navigationnya menjadi box child 2. Save, kita cek. Nah ya, sudah berubah. Oke, navigation sudah selesai, untuk teksnya juga sudah selesai. Nah ini ya, jika kalian misalkan ingin merubah warnanya ya tinggal teman-teman berubah ya. Oke, ini sudah berubah. Wait, kontaknya kok hilang ya? Ikonnya hilang. Berarti di ukuran 990 si i-nya itu harus ditampilkan, yang berarti ketika dia ukuran desktop i-nya kan hilang. Nah berarti kita panggil gini, di ukuran 90 kita panggil ini ya benar harusnya di dalam sini. Nah display inline block, save, kita cek. Nah sudah muncul. Di ukuran desktop hilang, di ukuran 990 ada. Oke, nice. Oke, mantap ya. Untuk navigation sudah beres, untuk teks pada header sudah beres, kemudian pada section about juga sudah beres. Oke, baik, untuk video kali ini cukup ya, karena kalau menurut saya sendiri jika durasi terlalu panjang itu pasti membosankan ya. Jadi akan saya bagi beberapa part. Untuk part pertama sudah beres navigation, kemudian kita sudah memberikan header, dan juga kita sudah memberikan about, dan juga kita sudah memberikan tampilan mobilenya ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian.
Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengunjungi channel Ngoding Mastery. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu part kedua. Terima kasih.